presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Maria Banjarnahor. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus sungai gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tidak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 243 bait yang pertama dan ketiga, Kasih Setia Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Mari jemaat kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 24 bait pertama dan kedua. Mari menghadap Allah. Bersama beribadah
Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di minggu pagi ini terambil dari Ibrani 12 pada ayat yang ke-14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi.
Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahilah kami pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, akan disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur 32 pada ayatnya yang pertama. Mazmur 32 pada ayat yang pertama dan kedua menyatakan bagi kita kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri. Kita sekalian yang telah hidup di dalam pembaharuan Kristus karena pengampunan dosa, marilah kita sama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-10. Galatia pasalnya yang ke-6 pada ayat yang pertama sampai 10 yang menyatakan bagi kita, saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu Bapak Saudara, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita di minggu pagi ini. Kitab Kejadian 31 pada ayat yang ke-43 sampai 50. Kejadian 31, 43 sampai 50. Biarkan firman Tuhan terbuka di hadapan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau kiranya meneduhkan pikiran dan hati kami, agar supaya kami hanya fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua
sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi bagi hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat berkonsentrasi dan sungguh kami mau melakukan firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami sekalian sudah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang untuk jemaat Tuhan berdiri. Dan kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara, kami persilakan duduk kembali. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, asal muasal perjanjian damai
antara Laban dan Yakub tidak dapat kita lepaskan dari konteks pasal-pasal sebelumnya. Di dalam Kejadian 31, 43 sampai 50. Laban adalah paman dari Yakub dan Esau, saudara dari ibu mereka yaitu Sarah, yang di kemudian hari menjadi mertua Yakub. Laban adalah tipe manusia yang berkarakter cerdas, namun juga licik. Dan tampaknya karakter ini menjadi ciri khas dari keluarga tersebut atau keluarga Laban. Perhatikan, sewaktu Yakub mengungsi kepadanya karena ancaman Esau, Laban justru melihat ada kesempatan, ada peluang untuk memperkaya dirinya. Ia memanfaatkan cinta Yakub kepada Rahel dan menjerat Yakub sebagai hambanya selama 14 tahun. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan kekeluargaan dibutakan oleh karena ketamakan, keserakahan daripada Laban. Dan itulah karakter dari seorang Laban. Segala sesuatu selalu didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi. Yakub pernah menipu Ishak dan Esau. Ternyata lebih unggul dari kecerdikan. Walaupun statusnya sebagai seorang pembantu, namun ia mampu memperkaya dirinya dengan banyak ternak dan kekayaan sehingga Laban merasa tertipu. Bapak Ibu dapat membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-29 dan 30. Ibu bapak saudara, hubungan Yakub dan Laban sempat memanas dan terancam rusak ketika Yakub secara diam-diam kembali ke negerinya dengan membawa Lea, Rahel, dan semua kekayaan juga ternak yang didapatkannya di Haran atau dalam kebersamaannya dengan Laban. Tetapi oleh adanya peringatan melalui mimpi yang dialami oleh Laban agar tidak bertindak kejam kepada Yakub, akhirnya singkat cerita dalam pembacaan Alkitab, kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kelicikan Laban yang tadinya dikalahkan oleh kecerdikan Yakub harus segera diakhiri karena ada janji anugerah Allah. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kesepakatan perjanjian yang menuju kepada perdamaian yang nantinya dapat terwujud dan dinyatakan tanpa menimbulkan sengketa yang berlebihan dan permasalahan yang dapat segera diselesaikan. Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Laban untuk menanggapi bantahan dari Yakub. Ia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri atau mengutuk Yakub. Sebaliknya,
Ia merasa bersalah dalam hati nuraninya sendiri atas kejahatan yang sudah diperbuatnya terhadap Yakub. Oleh sebab itu, ia tidak ingin mendengar apa-apa lagi tentang persoalan itu. Dengan kata lain, ia ingin menutup lembaran itu dan akan membuka lembaran yang baru. Ia tidak rela mengakui dirinya bersalah atau meminta maaf kepada Yakub dan menebus kesalahannya terhadap dia seperti yang seharusnya diperbuat. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, setelah hubungan antara Laban dan Yakub membaik dan mereka berdua sepakat untuk mengikat janji, melalui perjanjian mereka dibuat dari timbunan batu. Laban menamakannya Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menyebutnya Galet. Dapat kita baca pada ayat yang ke-48. Kedua orang itu kemudian mengikat sebuah perjanjian, mengesahkannya dan memperingati peristiwa itu dengan membuat timbunan batu di atas puncak sebuah bukit. Timbunan tersebut membentuk apa yang dinamakan Mizpah atau tempat mengawasi dari mana seorang pengawas dapat menyaksikan seluruh daerah itu pada kedua jurusan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, timbunan batu itu mau menunjukkan kecurigaan dan ketiadaan kepercayaan. Dengan membangun timbunan batu itu, kedua pihak menunjukkan bahwa mereka mau mengundang Allah untuk duduk di atas pengawasan itu dan menjaga masing-masing pihak yang tidak bisa dipercaya. Allah dijadikan pengawas untuk mengawasi Laban dan Yakub dengan harapan pertikaian dapat dielakkan. Yakub terikat pada janji untuk memperlakukan putri-putri Laban dengan lembut dan penuh pengertian. Tidak satu pihak pun dapat dalam perjanjian itu boleh melewati titik tersebut untuk mengganggu pihak yang lain. Tidak satu pihak pun boleh bergerak untuk merusak pihak satu untuk selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, gereja sangat berkeinginan untuk memperoleh slogan dari TNI, damai itu indah, menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Tetapi lihatlah, dalam dunia nyata ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dalam sejarah peradaban umat manusia, perdamaian yang sangat didambakan itu jauh panggang dari api. Mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, perdamaian itu adalah sesuatu atau barang yang sangat mahal. Para pemimpin kerajaan ataupun negara, pemimpin politik, pemimpin rohani atau pemimpin agama, pemimpin sebuah perusahaan atau suatu organisasi kemasyarakatan dan mungkin lain sebagainya, masih terus hidup di dalam konflik atau jauh dari kata damai. Dunia masih dihantui oleh kekerasan bersenjata, kekerasan sektarian, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual,
Bahkan manusia dari zaman ke zaman dikuasai oleh hawa nafsu, amarah, dendam, bahkan yang tak berkesudahan. Walaupun telah diadakan beberapa kali perjanjian perdamaian, namun kita masih saja menyaksikan pelanggaran perjanjian terjadi di mana-mana. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberikan contoh nyata lewat Yakub dan Laban hendaknya menginspirasi kita untuk tidak menghentikan pengalaman rohani yang cukup baik ini, tetapi meneruskannya sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bayangkan jikalau Yakub terus memelihara rasa sakit hatinya dan rasa dendamnya terhadap mertuanya, dan demikian juga sebaliknya. Namun itu tidak dilakukan oleh Yakub. Yakub menyadari bahwa ada misi yang jauh lebih utama dan penting yang harus dijalankan dan diwujudkannya, yakni mendapatkan berkat Tuhan. Ibu bapa saudara yang diberkati Tuhan, orang percaya seharusnya menjadi role model dari sikap hidup saling menghargai dan mengasihi di antara sesama manusia tanpa memandang derajat. Kita juga seharusnya mampu mengusahakan dan memperjuangkan perdamaian itu dengan menghilangkan sikap keakuan dan mengesampingkan sikap mementingkan diri sendiri. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sekarang ini kita masuk di minggu kesaksian atau pelayanan dan kesaksian GPIB. Damai, menurut saya dan Bapak Ibu Saudara, damai itu harus sejahtera. Ketika pandemi ini melanda dunia yang di dalamnya Indonesia, bagi GPIB seharusnya di dalam kita memelihara damai sejahtera itu seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan GPIB sudah terbiasa di dalam memperhatikan kebutuhan orang lain. Sudah terbiasa membangun tidak hanya gedung-gedung yang mewah yang terletak di kota-kota besar, tetapi GPIB sudah terbiasa dengan membangun manusia-manusia yang mempunyai potensi yang luar biasa yang kita kenal dengan pos-pos pelayanan yang tersebar di 26 provinsi. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, damai seharusnya ada dalam persekutuan GPIB secara keseluruhan. Damai bagi persekutuan kita yang ada di tempat ini, juga damai yang ada di pos-pos pelayanan. Mari membangun dan meneruskan pos-pos pelayanan menjadi jemaat yang mandiri secara ekonomi dan teologi adalah tanggung jawab kita bersama. Singkirkanlah segala sesuatu, bahkan akar kepahitan yang kita timbulkan pada waktu pelayanan. Mungkin kita bersinggungan, semuanya itu kita tanggalkan supaya damai sejahtera itu ada dalam kehidupan persekutuan GPIB, dan damai sejahtera itu juga akan melanda
Indonesia tercinta ini. Amin. Ibu bapak saudara, mari meresponi firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kami persilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu ya Allah. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi hidup kami. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tidak hanya berdamai satu dengan yang lain, tetapi terlebih dahulu kami harus berdamai dengan diri kami sendiri. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami dapat dan bisa memaafkan orang lain. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami tetap ada hidup
bersama dengan Tuhan sebagai pembawa damai bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, biarlah bejana-bejana kami, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu terisi dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Melalui doa syafaat pada pagi hari ini, kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami. Tuhan Yesus, mereka menghadapi pergumulan yang cukup berat ketika COVID-19 menerpa bangsa dan negara kami. Para pemerintah kami mulai dari presiden, wakil, para menteri, bahkan sampai RT dan RW, bahkan seluruh pemerintah kami di pelosok tanah air ini. Mereka cukup berpikir keras, bekerja keras, supaya masyarakat ini diminimalisir untuk angka positif bahkan kematian. Oleh karena itu, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami, Engkau berkati. Melalui para pemerintah kami, ya Bapa, biarlah kami sebagai masyarakat yang luas belajar untuk taat, menghargai dan menghormati semua keputusan bahkan anjuran-anjuran para pemerintah dan juga untuk kesehatan. Sehingga kami boleh bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini, dan kami akan dibebaskan dan kami luput dari maut. Ya Bapa, biarlah segala upaya yang dilakukan oleh para pemerintah kami ini kami tidak sia-siakan, tetapi kami boleh mempedomani itu dengan baik, sehingga Tuhan juga memulihkan keadaan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Satukan kami, supaya melalui gereja juga umat Tuhan boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan, termasuk di dalamnya sebagai umat Tuhan, untuk kami tetap mendengar pemerintah kami yang adalah wakil Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi GPIB, fungsionaris Majelis Sinode, BPPG, MUPEL, Regio, bahkan kami di tingkat jemaat. Biarlah ketika Majelis Sinode berupaya juga dengan pemerintah kami untuk mereka melakukan pencegahan COVID-19, kami sebagai jemaat-Mu menopang dengan baik. Ketika satuan tugas dibentuk oleh Majelis Sinode bahkan di MUPEL, tolong kami, mampukan kami, supaya kami pun bekerja sama dengan satuan tugas. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati juga para medis, perawat, dokter, para relawan, gugus tugas COVID-19. Tuhan tolong mereka, TNI bahkan Polri, yang bersama-sama bersatu padu bergandengan tangan, supaya kami cepat melewati COVID-19 ini dan kami boleh hidup dengan baik, damai, dan penuh sejahtera. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan kesehatan mereka, Engkau berkati, Engkau tolong, mampukan mereka,
imun tubuh Engkau berikan yang baik, supaya TNI Polri gugus tugas COVID-19, bahkan di dalamnya Satgas dari GPIB, para medis, semuanya ya Bapa, Engkau kiranya menolong mereka, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat kami. Kami berdoa bagi GPIB Hosiana. Engkau berkati kami ya Bapa, ketika dalam persekutuan ini, di dalamnya begitu tinggi kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui persekutuan. Biarlah ya Bapa kami boleh bersabar dan menahan diri, sehingga pada akhirnya kami boleh memasuki satu era di mana kami boleh bersama-sama hidup dengan baik, sejahtera, dan di dalamnya kami saling bertolong-tolongan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang terdampak dan terpapar COVID-19, bagi mereka yang dalam pemulihan di rumah-rumah sakit, Tuhan Yesus tolong mereka, sembuhkan, pulihkan mereka dari sakit, supaya mereka dapat beraktivitas sebagaimana sama dengan kami. Ketika mereka yang terdampak COVID-19, mereka harus di PHK, kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus hibur dan kuatkan mereka, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang menduka citakan Tuhan, tetapi mereka bersabar, karena kami percaya badai ini pasti berlalu dan kami pun akan hidup sebagaimana kehidupan normal. Ya Bapa, kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami serahkan para keluarga persekutuan di Hosiana, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin jauh daripada kami. Kami menyerahkan untuk para orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau tolong dan kuatkan mereka, supaya mereka tetap berdiam diri di rumah. Mereka rentan dengan virus yang mematikan ini. Berikan mereka sukacita. Bagi anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka juga, Tuhan Yesus tolong mereka, berikan sukacita supaya mereka tidak bosan dengan hari-hari yang harus mereka jalani. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah sekian lama mereka menuntut ilmu dan belajar dari rumah. Biarlah ya Bapa mereka menikmati dengan baik tanpa ada rasa jenuh, sehingga mereka juga tidak putus asa. Ketika anak-anak kami akan mencari sekolah atau pendidikan jenjang yang lebih tinggi, mari ya Bapa, Engkau kiranya membuka peluang bagi anak-anak kami, supaya mereka mencari sekolah yang mereka ingini dapat terwujud karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak kami yang jauh daripada kami, yang tidak sempat berkumpul dengan kami. Tuhan Yesus juga berikan kekuatan kepada anak-anak kami, supaya mereka tetap bersabar dan menjalani hidup sebagaimana yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang hidup semakin sulit, terutama di masa pandemi COVID-19. Tuhan kuatkan dan hibur, hanya Engkaulah yang sungguh memahami kehidupan dan keberadaan mereka. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan Hosiana. Kami menyerahkan untuk ketiga keluarga Bapak Iwan Sukmawan, keluarga Bapak Adolf Duan Ratu Teri. Kami berdoa
juga bagi keluarga Bapak Dev Ngarbingan. Tuhan Yesus, ketiga keluarga ini Engkau pasti lebih memahami daripada kami. Bahkan mereka sendiri sulit untuk memahami keberadaan, kebutuhan mereka, tetapi Engkau lebih memahami itu semua. Itulah sebabnya ketiga keluarga yang kami sebutkan ini, Tuhan ada bersama-sama dalam setiap rancangan program, baik bagi pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Kami percaya Bapa, mereka selalu berada dengan Engkau dalam persekutuan doa di tiap-tiap keluarga masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini bagi warga jemaat yang mungkin terbaring sakit. Tuhan lawat mereka, kami percaya mujizat, bilur-bilur-Mu terjadi dan penuh kuasa. Kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Adik Erela Janeta Ivana Pang pada tanggal 17 Juni yang hari ini. Kami berdoa Ibu Marlinda Karin Lalisang pada tanggal 18 Juni. Kami berdoa bagi Bapak Yosef Karel Ngarbingan pada tanggal 18 Juni. Kami berdoa bagi Bapak Sow Cornelis Melatunan pada tanggal 19 Juni. Dan kami juga mau berdoa bagi Ibu Ane Maria Watimena pada tanggal 19 Juni. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang agung, Engkau memberkati mereka yang berulang tahun yang telah kami sebutkan ini, sehingga sukacita yang ada dalam hidup mereka ketika ketambahan usia adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah mereka sungguh memahami bahwa hidup mereka berarti di hadapan Tuhan. Mereka juga menyerahkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan pakai, Tuhan pimpin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, bagi mereka yang berulang tahun karena pernikahan pun kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, membangun relasi dengan Tuhan, bahkan antara suami dan istri. Kami percaya kehidupan pernikahan yang Tuhan berkati adalah kekal bagi mereka berdua dan juga di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan untuk pos-pos pelayanan GPIB. Tuhan tolong para pendeta-pendeta yang ditempatkan di sana, para penatua majelis jemaat dan juga warga jemaat. Biarlah mereka juga akan menemukan damai sejahtera itu di pos-pos pelayanan, karena mereka tidak berkarya sendiri, tetapi ada kami yang terus mendampingi dan memperhatikan pelayanan dan persekutuan mereka. Berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka akan menuju pada jemaat yang akan dimandirikan atau didewasakan. Ya Bapa di sorga, pada akhirnya kami menyerahkan semua kami yang melayani pada pagi hari ini, pelayan firman, majelis jemaat sebagai liturgos dan organis kantoria multimedia. Kami serahkan pelayanan kami di pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati sehingga semua jemaat yang mengikuti ibadah mendapatkan berkat rohani. Terima kasih, berkati semua majelis jemaat, unit-unit misioner, BPPJ, bahkan sekretariat dan koster. Kami pertaruhkan kami semua, hidup kami, karya pelayanan kami hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami
yang tentunya jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bagi kita semua yang ingin memberikan persepuluhan, persembahan hari Minggu, dan persembahan syukur dapat disampaikan melalui transfer ke rekening GPIB Hosiana. Jemaat Tuhan juga bisa menyampaikannya dengan amplop melalui kasir GPIB Hosiana setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Atau juga dapat menyampaikan melalui amplop dan disampaikan pada saat ibadah pembukaan hari Minggu yang akan diinformasikan kemudian. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan ambil hidupku. Aku
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, kita puji nama Tuhan dari Kitab Bakti 345 bait 1, 2, dan 3, Allah sumber rahmat. Ibu Bapa Saudara yang diberkati Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.